Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinda Nurfa Diva Daud dengan NIM F231232024. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dari mata kuliah S3L yang berjudul Bentuk Lahan Susional dan Marin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk lahan susional atau KARS. KARS merupakan istilah dalam bahasa Jerman yang diturunkan dari bahasa Slovenia atau kras, yang berarti lahan gersang berbatu. Istilah ini di negara asalnya sebenarnya tidak berkaitan dengan batu gamping dan proses pelarutan. Namun saat ini setelah KARS telah diadopsi untuk istilah bentuk lahan hasil proses pelarutan yang dikemukakan oleh Fordham Williams 1989, mendefinisikan KARS sebagai medan dengan kondisi hidrologi yang khas sebagai akibat dari batuan yang mudah larut dan mempunyai porositas sekunder yang berkembang baik. KARS dicirikan oleh yang pertama, terdapatnya cekungan tertutup atau lembah kering dalam berbagai ukuran dan bentuk. Yang kedua, langkanya atau tidak terdapatnya drainase atau sungai permukaan. Dan yang ketiga, terdapatnya goa dari sistem drainase bawah tanah. Proses terbentuknya KARS yaitu dengan pembentukan topografi KARS dimulai pada saat air permukaan memasuki rekahan yang diikuti oleh pelarutan batuan pada zona rekahan tersebut. Akibatnya adanya proses pelarutan tersebut, rekahan yang ada menjadi semakin lebar, akhirnya membentuk sungai bawah tanah atau gua. Kemudian selanjutnya adalah bentuk lahan marin. Geomorfologi marin adalah bentuk lahan yang dihasilkan oleh proses marin berupa aktivitas atau gerakan air laut, baik pada tebing, pantai berpasir, pantai berkarang, maupun pantai berlumpur. Di Indonesia, pantai yang ada pada umumnya dialihfungsikan sebagai tempat wisata yang notabene dapat membantu tingkat pendapatan suatu wilayah. Apabila masyarakat mengetahui bahwa garis pantai bisa mengalami perubahan, maka akan muncul pemikiran-pemikiran agar pantai tersebut tetap bisa dinikmati keindahannya meskipun sudah mengalami perubahan. Selanjutnya, proses terbentuknya lahan marin. Pengaruh proses marin berlangsung intensif pada daerah pantai pesisir, khususnya pada garis di wilayah pesisir tersebut. Bahkan, ada di antaranya yang sampai puluhan kilometer masuk pedalaman. Selain itu, berbagai proses lain seperti proses tektonik pada masa lalu, erupsi, gunung api, perubahan muka air laut, dan lain-lain. Sangat besar pengaruhnya terhadap kondisi medan pantai dan pesisir, beserta karakteristik dan lainnya. Ada kalanya proses marin di kawasan ini berkombinasi dengan proses angin atau yang biasa disebut aeolin, medan yang terbentuk dari kombinasi dus. Proses ini bersifat spesifik. Kemudian yang terakhir adalah bentuk lahan proses marin, ada 5. Yang pertama tebing terjal, yang kedua gisik pantai, yang ketiga rawat payau, yang keempat daerah terumbu karang, yang kelima gumuk pasir. Baik, kesimpulan dari presentasi saya adalah bentuk lahan susional atau yang biasa disebut KARS adalah suatu bentang alam yang terbentuk dari pelarutan batuan karbonat yang biasanya disebut batu kapur atau dolomit oleh air yang bersifat asam. Proses ini menghasilkan berbagai fitur khas baik di permukaan maupun bawah permukaan seperti gua, dolina, sinkhole, stalaktit, stalagmit, dan sungai bawah tanah. Secara keseluruhan, lahan KARS merupakan wilayah yang sangat khas dengan nilai geologi, ekologi, dan hidrologi yang signifikan serta memerlukan pengelolaan dan konservasi yang tepat untuk menjaga keberlanjutannya. Kemudian, bentuk lahan. Bentuk lahan marin dihasilkan oleh proses laut seperti gelombang, pasang surut, dan arus. Jenis-jenis bentuk lahan hasil proses marin dapat berupa pesisir, estuari, dan delta. Bentuk lahan marin juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kecepatan arus, tingkat pasang surut, dan jenis batuan yang terdapat di daerah tersebut. Bentuk lahan marin dapat digunakan untuk mengetahui sejarah proses, geologi, dan lingkungan di suatu daerah. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.